Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha memberikan kita kenikmatan dalam hidup ini, yang terkadang mulai bangun tidur sampai sekarang kita lupa kalau masih bernafas. Terkadang sampai saat ini kita lupa bahwasanya mata ini masih bisa kita gunakan untuk melihat. Yang dengan demikian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala zat yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelum kami memulai ta'lim, mari jamaah dirahmati oleh Allah, kita luruskan niat kita, bahwasanya niat kita untuk datang kemari, niat kita untuk berada di titik ini tak lain tak bukan hanya untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar yang satu harinya dia selalu menuntut ilmu di 12 titik yang berbeda. Imam An-Nawawi ini sampai akhir hayatnya tidak menikah. Saking hausnya dengan ilmu, setiap pagi dia menuntut kepada syekhnya, nanti siang ada syekhnya lagi, sore ada syekhnya lagi, malam ada syekhnya lagi. Jadi Imam An-Nawawi ini terkenal dengan orang yang sangat haus dengan ilmu. Satu harinya 12 tempat yang dia lakukan untuk menuntut ilmu. 12 tempat yang berbeda, dengan 12 guru yang berbeda, dengan 12 materi yang berbeda. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan sampai-sampai dalam suatu riwayat dikatakan Imam An-Nawawi ini ketika dia sedang menuliskan kitab atau sedang membaca, dia lupa bahwasanya tidurnya Imam An-Nawawi itu sambil berdiri. Saking hausnya dengan ilmu, sambil berdiri, sambil baca-baca buku, itu luar biasa. Nggak kerasa dia lagi baca buku sambil berdiri, sampai terkadang tertidur ketika berdiri. Ketika terbangun lagi, baca buku lagi. Nanti tertidur lagi. Nanti ketika bangun-bangun, baca buku lagi. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah jamaah. Bahkan Imam An-Nawawi, apa sih kitab yang paling populer yang ada di kalangan kita? Kitab Riyadhus Shalihin, ya. 1896 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah dituliskan dalam kitab yang dinamakan Riyadhus Shalihin. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya kenapa sih kok setiap menuliskan suatu kitabnya pasti mengawali dengan muqaddimah untuk meluruskan niat, tujuannya agar seseorang yang mempelajari kitabnya itu dia benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan keberkahan dari ilmu. Nah, makanya ini yang seringkali kita keliru jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita menuntut ilmu itu hanya untuk mencari sebanyak-banyaknya wawasan. Kalau hanya untuk mencari sebanyak-banyaknya wawasan, orang munafik itu terkadang lebih cerdas daripada kita. Orang kafir biasanya lebih cerdas daripada kita. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan.
Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita luruskan niat kita dulu agar apa yang kita dapatkan senantiasa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, luar biasa, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kita memasuki di tahun baru Islam 1 Muharram ya, 1447 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Bulan Dzulhijjah berakhir, daging kurbannya sudah berakhir Bapak Ibu. Masih ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus pahami bulan Muharram, kenapa sih Allah hadirkan kepada kita? Bulan Muharram itu adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang Allah turunkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-36, dari penciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan, ternyata Allah itu menetapkan 12 bulan lamanya, bukan Januari sampai Desember. Tetapi sebagaimana yang kita pahami, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan yang telah Allah ciptakan, telah Allah tetapkan, ternyata Allah masih mengkhususkan 4 bulan haram. Bulan apa saja bulan haram yang Allah maksud? Yang pertama itu bulan pertamanya umat Islam, yaitu bulan Muharram. Kemudian yang kedua bulan ketujuhnya umat Islam, yaitu bulan Rajab. Yang ketiga bulan ke-11-nya umat Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan yang keempat itu adalah bulan ke-12-nya umat Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasannya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya amalan di bulan-bulan haram ini Allah lipat gandakan 2 kali lipat. Ketika seseorang sudah melakukan kebaikan, maka akan Allah berikan 2 kali lipat kebaikan. Ketika seseorang itu kok melakukan keburukan, Allah juga akan berikan kepadanya 2 kali lipat keburukan untuknya. Makanya jamaah, kenapa sih kok bulan Muharram Allah hadirkan? Kenapa bersanding dengan bulan Dzulhijjah kemarin? Karena ini ada korelasinya jamaah, ada hubungannya antara bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan terakhirnya umat Islam, sedangkan bulan Muharram itu adalah bulan pertamanya umat Islam. Seolah-olah Allah sedang mengatakan, kemarin bulan Dzulhijjah, apa sih amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu apa jamaah? Bukan kurban, bukan haji, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi satu jamaah, muhasabah diri. Puncak ibadah haji, seseorang yang melakukan ibadah haji, puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Apa yang dilakukan seseorang ketika di padang Arafah? Bermuhasabah diri, introspeksi diri. Makanya ini sangat lekat sekali ketika bulan Muharram itu datang. Makanya perlu adanya waktu-waktu khusus untuk mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hormat itu asal katanya dari bahasa Arab, hurmah. Ya, asal katanya hurmah dalam bahasa Arab, yaitu kata yang dimana dijadikan sebagai acuan dasar kita dalam menjaga kehormatan diri kita kepada Allah. Makanya Allah turunkan namanya hukum haram. Kenapa Allah turunkan haram? Karena haram itu sebagai hukum yang dihadirkan dalam agama, bukan hanya sekedar untuk mencegah atau melarang, tetapi haram Allah hadirkan agar seseorang itu dapat menjaga kehormatan dirinya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk-makhluknya. Maka dari itu jamaah dirahmati oleh Allah, dalam muqaddimah yang singkat ini kami mengajak mari bersama-sama untuk bisa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Gak harus lebih baik dari siapapun, cukup lebih baik dari diri kita aja.
Yang sebelum-sebelumnya jarang sekali baca Quran, coba perbaiki dalam kualitas intensitas kita dalam membaca Al-Quran. Oh, kemarin kita Ramadan kurang maksimal, belum sempat mengkhatamkan 1 kali. Berarti mulai hari ini kita harus menghujamkan dalam diri kita bahwasannya mulai detik ini aku harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-41, surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ya. Ternyata yang berat itu bukan rindu. Yang berat itu adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-Nya, mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, tidak hanya cukup sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi mengucapkan bahwasanya Allah itu Tuhan kita dibuktikan dengan langkah-langkah kita dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Contoh, sholat, zakat, puasa, dan segala macam amal kebaikan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang disebutkan dalam ayat ini. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dan dia selalu berusaha istiqomah di jalan Allah. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada mereka sehingga mereka dimotivasi oleh malaikat. Coba jemaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang manusia punya support system aja itu sudah menjadi merubah mindsetnya. Seseorang dimotivasi oleh rekannya, seseorang dimotivasi oleh sahabatnya, itu sangat terpantik sekali. Apalagi Bapak Ibu eranya Mario Teguh, betul? Betul Bapak Ibu? Mario Teguh, tahu ya Mario Teguh ya? Dia adalah seorang motivator nasional yang sangat dahsyatnya luar biasa. Kata-katanya yang tersusun rapi dan setiap menit bahkan setiap detik bisa merubah mindset seseorang seketika. Karena motivasinya yang sangat luar biasa. Ini baru manusia yang memotivasi. Sedangkan dalam ayat ini Allah mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat Allah turunkan kepada orang-orang yang berusaha istiqomah untuk memotivasi orang-orang yang berusaha istiqomah itu dengan cara apa? Mereka mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kalian akan diperlihatkan atau dihadirkan kabar yang sangat gembira berupa surga yang kenikmatannya tiada batasnya. Karena surga itu, kenapa sih kok disebutkan jannah? Jannah itu adalah artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya, sesuatu yang tersembunyi itu kenapa sih dihadirkan kepada orang-orang yang beriman? Tujuannya agar ini adalah hadiah yang sangat spesial untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ketika kita menjalani suatu kehidupan, lika-likunya itu tidak sedikit. Banyak sekali lika-liku dalam kehidupan kita. Ya. Banyak sekali lika-liku, ada yang mungkin dalam diberikan cobaan oleh Allah berupa musibah. Yaitu diberikan ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, ada yang mungkin mohon maaf sekali rumahnya kebakaran, ada yang mohon maaf sekali kok sampai ada yang banyak sekali hal-hal yang tidak pas dalam dirinya, dan itu menjadikan musibah untuk dirinya. Ingatlah janji Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu mengatakan kepadamu bahwasanya akulah Allah, tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Ini adalah kalimat yang paling romantis, jemaah. Kalimat yang paling so sweet, yang dimana diutarakan oleh Tuhannya kepada hamba-hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu mengatakan kepada kalian bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Mau kamu nyuekin Allah, mau kamu nyia-nyiain Allah, mau kamu jauh dari Allah, mau kamu bermaksiat di hadapan Allah, itu luar biasa, jemaah. Allah mau untuk memanggilnya sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku sayang, yang kalian melampaui batas, dosanya banyak banget, seluas samudra. Bahkan dosa orang dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat dikumpulkan menjadi satu, masih dosanya sangat besar. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin dosa kita seluas samudra, tetapi ingatlah bahwasanya ampunan Allah itu melebihi luasnya alam semesta. Kalau dosa kita baru kok kayak ngerasa, dosaku besarnya sebesar gunung Uhud, besarnya segunung Sindoro, besarnya segunung Sumbing. Ingatlah bahwasanya ampunan dan rahmat Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Ini adalah motivasi yang Allah turunkan kepada kita, jamaah. Kita manusia banyak sekali memiliki kendala dalam hidup, tetapi ingatlah bahwasanya Allah itu punya kendalinya. Terkadang manusia itu mempercayai pilot, manusia mempercayai masinis, mempercayai nahkoda. Ketika naik pesawat, enjoy aja, gak merasa ketar-ketir, gak merasa bahwasanya ketika dia memasuki pesawat itu, dia itu gak khawatir, biasa aja, ngemil, tidur, tinggal duduk santai. Kenapa? Percaya dengan pilotnya. Coba kalau dikatakan bahwasanya pilot itu baru lulus tahun kemarin atau baru lulus kemarin sore, mungkin sudah ketakutan luar biasa naik pesawat terbang, karena khawatir bahwasanya pesawat itu tidak bisa dikendalikan. Tetapi kenapa Allah yang selalu meliputi kehidupan kita dalam sehari-hari, kita nggak pernah percaya dengan rencana Allah? Padahal Allah berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian setelah mengatakan kalian beriman kepada Allah dengan begitu saja, kemudian kalian akan didiamkan oleh Allah? Kata Allah, tidak. Kalau kalian sudah mengatakan kalian telah beriman kepada Allah, kata Allah, Allah gak akan membiarkan kita, jamaah. Allah akan berikan banyak sekali cobaan dalam hidup kita. Setiap kita memiliki cobaannya masing-masing. Setiap kita memiliki kendalanya masing-masing. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah itu punya kendalinya. Untuk menerbitkan matahari dari timur aja Allah sangat mudah, apalagi hanya menyelesaikan masalah kita. Menghapus hujan, dari lebatnya hujan itu menjadi cerah, itu aja mudah bagi Allah, apalagi cuma menghapus air mata seorang hamba, jamaah. Ini adalah suatu motivasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, agar seseorang itu ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia bisa selalu berbahagia. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin Dzulhijjah kita belajar dari banyak kisah, jamaah. Banyak kisah-kisah Ibrahim dengan Ismail, bagaimana sabarnya seorang Ismail, bagaimana ikhlasnya seorang Ibrahim. Ternyata mereka
Ibrahim dijadikan kekasih Allah itu tidak cuma-cuma. Melewati berbagai macam cobaan dan rintangan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan cobaan ini tidak akan pernah dialami oleh orang-orang setelahnya. Karena saking beratnya, makanya kenapa yang mengalami itu para nabi, jamaah. Untuk menjadikan contoh kepada kita, agar kita bisa merasakan sabar selayaknya seperti nabi. Karena hanya satu amalan, jamaah, satu amalan soft skill yang itu merupakan soft skill Nabi tetapi masih ada sampai saat ini, itu adalah kesabaran. Jadi kalau kita mengalami musibah, banyak sekali ujian, cobaan, tapi kita masih sabar untuk menghadapi ujian itu, ingatlah, itu adalah soft skillnya para nabi, jamaah. Skillnya para nabi itu sabarnya luar biasa. Bagaimana Nabi Ayub diberikan penyakit kulit yang berpuluh-puluh tahun tidak disembuhkan oleh Allah. Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, musuhnya Fir'aun, musuhnya langsung raja. Bayangkan jemaah dirahmati oleh Allah. Ketika sudah di ujung, lihat, ketika Musa sudah melihat, oh ini kayaknya udah mentok banget nih, nggak kemana-mana lagi. Ternyata turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, jangan kamu takut. Coba hentakkanlah tongkatmu ke daratan, maka engkau akan takjubnya luar biasa. Ketika dihentakkan tongkat itu ke tanah, maka terjadilah laut itu terbelah, jamaah. Nabi Musa nggak pernah tahu laut di depannya itu akan terbelah. Nabi Ibrahim gak pernah tahu Ismail akan digantikan dengan hewan sesembelihan yang besar. Tetapi lihatlah betapa mereka percaya kepada Allah, sehingga turunlah ayat, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang entah dari mana asalnya, gak pernah kita duga-duga. Oh ternyata inilah rezeki dari Allah, oh ternyata ini rezeki dari Allah. Itu tidak terduga sama sekali, jamaah dirahmati oleh Allah. Bagaimana kisah Ibrahim? Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Lihat ketakwaan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ketika itu diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu kisah Ibrahim di masa lampau yang pernah didatangi oleh tamu-tamunya? Apa kata Muhammad? Enggak ya Allah. Gimana sih ya Allah kisahnya? Coba ceritakan kepadaku ya Allah, aku pengen tahu ya Allah. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, idh dakhalu alaihi faqalu salama. Datanglah tamu-tamu yang entah dari mana asalnya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan lebih dari 2 orang mereka mendatangi rumah Ibrahim alaihissalam di dini hari, bukan pagi hari, bukan siang hari, bukan malam hari, tetapi datangnya dini hari. Bayangkan jamaah, Bapak Ibu kalau didatangi tamu jam 2 pagi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tok 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 tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah pintunya akan dibukakan? Akan dibukakan atau tidak pintunya? Pikir-pikir ya. Terkadang ibu itu merasa bahwasanya, Pak, gak usah dibukain lah Pak, biarin lah Pak, jam segini kok ketuk-ketuk pintu. Tetapi tidak dengan Ibrahim, jamaah. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Diketuklah pintu itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketika dibukakan pintunya oleh Ibrahim alaihissalam, ketika dilihat, wah ini orangnya asing nih, badannya tegap, besar-besar, pakai baju warna putih-putih, rambutnya klimis-klimis. Ya, nggak cuma 1-2 orang, tapi lebih dari 2 orang. Ketika lihat Ibrahim alaihissalam, Ibrahim udah mulai merasa gemetaran, jamaah, takut. Karena apa? Ini kayaknya bukan warga sini, badannya besar-besar, datangnya dini hari, ketuk-ketuk pintu. Ketika dilihat, luar biasa jamaah, mukanya bersih tapi pucat. Ya, mukanya bersih tapi pucat. Apa yang dilakukan Ibrahim ketika itu? Ibrahim tidak menolak tamunya, malah memerintahkan untuk masuk. Silakan, silakan, tafadhol, tafadhol, silakan, duduk dulu, duduk.
Ibrahim gak bertanya, gak banyak tanya, karena Ibrahim orang lagi capek banyak ditanya. Sebel gak sih Bapak Ibu? Sebel gak? Lagi capek-capek banyak pertanyaan, itu sebelnya luar biasa. Tetapi Ibrahim ini mencontohkan kepada kita bahwasanya, oh ini kayaknya orang jauh. Udahlah, aku gak mau banyak tanya sama orang ini. Langsung diperintahkan untuk duduk orang-orang itu. Ketika orang-orang itu udah duduk, bilanglah kepada istrinya, wahai istriku, kita punya hidangan apa nih untuk tamu-tamu kita? Kita cuma punya anak sapi aja tuh di belakang, mau kita apakan? Ya udah, kita sembelih, kita bakar dagingnya. Setelah dibakar dagingnya, disajikanlah kepada orang-orang itu, jamaah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Setelah dihidangkan hidangan itu tadi kepada mereka, apa yang dilakukan jamaah? Mereka cuma terdiam. Mereka cuma ngeliatin aja. Bayangkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu didatangi tamu jam 2 malam, pucet-pucet, orangnya nggak cuma satu, lebih dari satu orang, badannya tegap-tegap pakai baju putih. Ketika dipersilakan masuk, diam aja. Dihidangkan makanan-makanan, minuman, diam aja. Takutnya luar biasa. Ketika lihat ke bawah jamaah, Ibrahim hampir pingsan. Karena apa? Kakinya nggak napak ke tanah jamaah. Ya. Ketika itu Allah berkata, fa'aujasa minhum khifah. Aujas itu adalah takut. Tapi takutnya aujas itu maksudnya takut tapi dia udah nggak bisa lari kemana-mana. Makanya ketika itu diceritakan, Ibrahim ketika itu udah nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Dikelilingi oleh orang-orang tadi itu. Apa kata mereka? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Jangan kamu takut wahai Ibrahim, sungguh kami adalah utusan dari Allah yang diperintahkan mendatangimu hanya untuk memberi kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau akan diberikan keturunan, yaitu Ismail alaihis salam. Ini luar biasanya ketakwaan Ibrahim. Kita kan males ya, didatangi tamu jam 2 malam. Apa sih tamu-tamu jam segini? Bingung kita mau menghidangkan apa, bingung. Jam segini gak ada warung yang buka, kita mau ngapain? Bingung jamaah dirahmati oleh Allah. Tapi tidak dengan Ibrahim. Ibrahim begitu ikramud duyuf. Makanya muncul dalam syariat Rasulullah SAW, yaitu ikramud duyuf. Apa ikramud duyuf? Muliakanlah tamu. Tamu itu menjadi raja. Tetapi yang menjadi tamu juga harus tahu diri. Jangan sampai malahan karena statement itu menjadikan dirinya gak tahu diri. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim banyak sekali memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya ternyata sebegitu takwanya luar biasa kepada Allah. Bahkan ketika didatangi Ibrahim itu 86 tahun itu tidak dikasih keturunan oleh Allah. Tetapi tiba-tiba ketika diinformasikan lewat kisah yang tadi akan diberikan satu keturunan, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika dia masih kecil diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, kamu jangan kebanyakan melihat anak dan istrimu. Tinggalkan anak istrimu di Mekah sana, di padang pasir sana. Ketika ditinggalkan masih kecil, apa kata istrinya? Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami? Ibrahim apa yang dilakukan? Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Ya, ini semua adalah perintah Allah. Itu kata suaminya. Terus kemudian Siti Hajar hanya mengatakan, ya udah, kalau memang ini adalah perintah dari Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah asal muasalnya jemaah yang dirahmati oleh Allah. Lama tak berjumpa dengan Ismail, ketika sudah beranjak dewasa, diperintahkan oleh Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Pulang-pulang
diperintahkan untuk menyembelih putranya. Bayangkan jamaah, 86 tahun gak dikasih keturunan. Setelah lahir keturunan itu masih kecil, ditinggalkan di padang pasir. Setelah beranjak dewasa, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Sekarang saya tanya ke bapak ibu, kalau bapak ibu punya ayah, ayahnya kok dapat mimpi kayak gitu, kira-kira gimana? Nah, bapak semalam mimpi buat nyembelih kamu, kira-kira gimana? Besoknya udah hilang entah kemana ya. Karena saking takutnya luar biasa. Tetapi ini tidak, jamaah dirahmati oleh Allah, memberikan pesan kepada kita. Ternyata ketakwaan yang dibangun karena nilai-nilai keimanan, pendidikan yang dibangun karena nilai-nilai keimanan kepada Allah, ternyata mampu memberikan feedback yang baik untuk orang tuanya. Saya yakin bapak ibu yang memiliki anak atau cucu masih kecil, memang ya, kita lagi bersih-bersih, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi bersihin motor, lagi nyuci baju, tiba-tiba datang cucunya, atau tiba-tiba datang anaknya yang masih balita, bawa sapu, ikut-ikutan nyapu. Itu senangnya luar biasa. Walaupun gak bersih, tetapi poinnya bukan antara bersih atau enggaknya, tetapi bagaimana seorang anak ketika memberikan perhatian kepada orang tuanya. Itu yang dicontohkan oleh Ibrahim dengan Ismail, jamaah. Kisah yang sangat dahsyatnya luar biasa. Istiqomah itu sangatlah berat. Makanya kenapa sih kok dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali rintangannya kita, jamaah. Ada yang mungkin sedang sekolah. Coba, yang sedang sekolah, tingkatkan kualitas imannya. Perbanyak baca Al-Qur'annya. Kan gak ada waktu, nanti kalau banyak baca Quran gimana belajarnya? Jangan pernah kita punya mindset seperti itu. Karena apa? Semakin kita banyak membaca Quran, justru Allah yang akan mudahkan segala urusan kita. Jangan dikira waktunya habis buat baca Quran, cuma buat murojaah aja lah, belajarnya kapan? Jangan dikira, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, manajemen waktunya itu pasti akan tertata. Saya yang jamin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang punya kepribadian itu selalu tergantung dengan Al-Quran, pasti manajemen waktu dalam kesehariannya itu pasti akan tertata, jamaah. Jam segini aku harus ini, jam sekian aku harus ini, jam sekian aku harus udah sampai Jogja, jam sekian aku harus ketemu dosen, jam sekian paling enggak nanti aku harus balik lagi ke Wonosobo, jam sekian karena nanti aku harus ngisi di sini. Itu semua tertata semua, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, jangan dikira nggak tertata. Nanti gimana ya, nilai IPA aku bagus nggak ya? Jangan mikir yang kesana, jamaah. Allah yang akan mudahkan. Kita nggak pandai bahasa Inggris, kita nggak pandai IPA, nggak pandai fisika, nggak pandai kimia. Tetapi kalau dalam diri kita, dalam jiwa kita selalu kita bumbui dengan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan kita. Kan Allah sendiri yang berfirman, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Kata Allah, Allah yang akan selesaikan semua urusan kita. Kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Musa itu berdoa sama Allah, ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta dilapangkan dadanya. Nabi Muhammad SAW tanpa berdoa turun ayat, jamaah. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi shrahli sadri, Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Bayangkan jamaah, memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kalau kita kok menampilkan karakter dan sifat sebagaimana Rasulullah menampilkan itu, maka niscaya Allah akan lapangkan segala urusan kita. Allah mudahkan hajat-hajat kita. Gimana sih ya nanti ini ujiannya bisa enggak ya? Skripsinya bisa enggak ya? Tesisnya nanti bisa enggak ya? Pekerjaan saya nanti gimana ya kalau baca Quran terus kayak gini? Apakah nanti akan terbengkalai? Jawabannya tidak sama sekali, jamaah. Bahkan Allah yang akan selesaikan seluruh urusan kita. Intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, niscaya Allah yang akan tolong kita. Jangan pernah khawatir, karena terkadang manusia itu nggak percaya sama Robnya. Manusia itu nggak percaya sama Allah. Bahkan Allah sendiri yang berfirman,
Sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang selalu ingat kepadaku. Mereka hanya ingat kepadaku ketika mereka sedang susah, tetapi ketika mereka sudah merasakan kebahagiaan, mereka lupa kembali kepada Tuhannya. Itu sudah Allah yang sendiri yang berfirman, jamaah. Itu adalah suatu sindiran kepada kita. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama di bulan Muharram ini kita awali dengan yang baik-baik. Kita memulai ini dengan majelis ta'lim, dengan menuntut ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya pasti Allah juga akan berikan kebaikan-kebaikan di setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, ya, burikali ummati fi bukuriha. Jadi hadis ini bisa kita maknai di pagi hari atau di awal. Maksudnya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Umatku akan selalu diberkahi di setiap pagi harinya. Boleh maknanya setiap pagi hari atau maknanya setiap awal tahun jamaah. Dan ini kalau awal kita aja udah baik, kata para ulama, Ibnu Qudamah pernah mengatakan bahwasannya hari itu seperti seekor unta. Pagi harinya itu seperti kepala, siang harinya itu seperti seperti badannya unta, dan sore sampai malam harinya itu seperti ekornya unta. Kalau udah megang paginya, udah megang kepalanya, insya Allah badan dan ekornya pasti akan mengikuti. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah memperbaiki kehidupan kita. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena kata Allah, kalau kita berusaha mendekatkan diri, makhraja, Allah akan selesaikan segala urusan kita. Tentu tidak mudah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam keseharian kita selalu diliputi yang namanya anak keturunan iblis. Anak keturunan iblis yang paling populer itu ada 7 jamaah. Yang pertama ada namanya Al-Hafaf. Al-Hafaf itu adalah jin yang selalu menampakkan diri dalam bentuk hewan. Ini namanya Al-Hafaf jamaah. Mau entah itu dalam bentuk suara atau dalam bentuk hewan, kayaknya kok pintunya tertutup terus, jendelanya juga selalu tertutup, kemudian gak ada lubang-lubang di rumah, kok tiba-tiba ada kalajengking di rumah. Coba jamaah, boleh jadi itu adalah Al-Hafaf. Boleh jadi itu ada seekor ular, ada seekor tikus, entah dari mana asalnya. Boleh jadi itu adalah Al-Hafaf. Yang suka naik gunung, tiba-tiba ada suara yang kayak kok gak asing, suara apa itu? Tiba-tiba kok kayak lagi ngetawain dan lain sebagainya, kayak suara keledai sedang meringkih. Boleh jadi itu Al-Hafaf. Yang kedua, anak keturunan iblis namanya Walhan. Walhan itu adalah jin yang selalu memberikan was-was kepada diri manusia ketika dia sedang bersuci. Lagi wudu, pelepet, tiba-tiba kayak ada yang keluar, batal nggak ya? Nah, ini adanya adalah Walhan. Ya, lagi sholat, lagi sujud, kayak kentut enggak ya? Boleh jadi itu Walhan. Dan yang ketiga ada namanya khinzib jamaah, atau khanzab ya. Ini populer juga ya. Khinzib itu apa? Jin yang selalu menggoda manusia ketika dia sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba kompor lagi nyala, langsung buyar konsentrasinya sholatnya jemaah, ya. Langsung lupa rakaat sholatnya. Kata Rasulullah ketika dia sudah melakukan takbir Allahu Akbar, uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan, lupa pemean belum diangkat, ya. Tadi ketika masih pulang dari sekolah atau pulang kerja, kunci motor kayaknya tadi ditaruh di meja deh. Ketika lagi sholat Allahu Akbar, baru keingat, ya tadi kayaknya aku simpen di bawah kolong deh.
Ada kunci ditaruh di bawah kolong. Nah, ini namanya khinzib jamaah. Apalagi yang bapak-bapak atau yang cowok-cowok atau yang ikhwan, Allahu Akbar, depannya pakai kaos, belakangnya ada tulisannya jemaah, sate kambing muda. Masya Allah, langsung buyar konsentrasinya. Apalagi ada semboyannya, enak, murah, empuk, Masya Allah. Kepikirnya sate kemana-mana jemaah. Niat setelah sholat pengen beli sate. Hati-hati, ini adalah khinzib jemaah. Dan yang keempat, ini ada namanya zalnabur. Zalnabur ini adalah kebanyakan di pasar jamaah. Hati-hati. Zalnabur itu jin perniagaan. Selalu pengen berbuat kecurangan, udahlah nggak tahu lah, nggak apa-apa lah, dia kan nggak tahu harganya berapa, udah kasih harga yang tinggi aja lah. Dia kan nggak tahu, kurangi aja lah timbangannya. Tahu nggak sih, itu sama-sama jualan cilok tapi saling menjatuhkan jamaah. Ada yang pakai pesugihan, mohon maaf, dan lain sebagainya. Hati-hati, ini ada peran zalnabur di dalamnya. Tetapi sekarang zalnabur sekarang nggak cuma di pasar jamaah, masuk ke toko oren. Pengen beli apa, digambar itu bagus banget gitu kan, tetapi ketika datang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Itu hati-hati jamaah, itu zalnabur. Yang kelima, ini juga banyak jamaah, matrosh atau mitrosh. Ini adalah jin yang selalu menyebarkan berita bohong. Bahasa kita itu apa? Hoax. Ya, hoax. Apalagi ibu ini yang sering kali ya dapat share-sharean yang belum jelas, kadang langsung di-share kemana-mana. Ternyata ketika datang share-sharean yang valid, besoknya ternyata berita itu adalah hoax. Hati-hati jamaah. Kan perintahnya dalam Islam itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bertabayunlah kalian. Kalau kalian adalah orang yang beriman kepada Allah, coba bertabayunlah setiap kalian mendapatkan informasi apapun. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ingin ikut-ikutan jamaah. Yang ada kita terjerumus. Padahal Allah juga sudah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Sungguh pendengaran, penglihatan, hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa sih ini ajaibnya Al-Quran jamaah? Kenapa yang disebutkan pertama kali innas sam'a, baru wal basara, baru wal fuada? Kenapa telinga dulu, baru mata, baru hati? Kenapa demikian jamaah? Seolah-olah Allah sedang memberikan gambaran kepada kita bahwasanya indera manusia yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Bayi udah usia 5 bulan gerak-gerak, diperdengarkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Lahir 2 tahun, gak heran hafal surah Ar-Rahman jamaah. Gak heran ya. Lahir tiba-tiba 3 tahun sudah hafal 30 juz, gak mustahil. Banyak yang demikian. Karena apa jamaah? Ini memberikan gambaran ternyata seorang bayi pun ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah pasti dia akan berefek jamaah. Coba ya, anak 2 tahun orang Amerika udah bisa bahasa Inggris ya. Anak balita masih usia 3 tahun, dia orang Arab udah bisa berbahasa Arab. Lah, itu karena apa? Karena pendengaran jamaah. Memberikan efek tersendiri kepada dirinya untuk menampilkan apa yang biasa diperdengarkan. Gak heran anak 3 tahun kok bisa hafal lagu koplo. Karena apa jamaah? Karena setiap pagi yang diperdengarkan lagu koplo. Makanya gak heran jamaah dirahmati oleh Allah. Makanya ini ayat Al-Quran ini sangat dahsyatnya, luar biasa ya. Innas sam'a, pendengaran dulu, wal basar, barulah penglihatan itu aktif. Setelah di usia 11 tahun, 12 tahun, barulah hati nuraninya yang aktif, yang biasa disebut sebagai balik.
Makanya kok kenapa pendengaran dulu yang akan dihisap, baru mata yang akan dihisap, baru hati nurani dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata ada urut-urutannya. Begitulah agungnya Al-Qur'anul Karim jamaah. Coba dari 6.236 ayat yang Allah turunkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, masa nggak ada sih satu ayat aja yang membekas dalam diri kita sehingga dapat merubah mindset kita. Bapak ibu sekalian sampai detik ini gak pernah meninggalkan sholat, gak pernah meninggalkan puasa, gak pernah meninggalkan zakat, selalu berada di jalan lurus. Karena apa? Boleh jadi bapak ibu selalu konsisten, ihdinas shiratal mustaqim, ya. Coba ada satu ayat aja yang bisa menjadikan diri kita menjadi lebih termotivasi dalam kehidupan kita ke depan, itu sangat luar biasa dahsyatnya. Itulah agungnya Al-Quran jamaah. Kita tidak akan pernah bisa merubah isinya, tetapi ingat bahwasanya isinya dapat merubah kehidupan seseorang. Itu luar biasanya Al-Quran jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita berusaha untuk istiqomah, berada di jalan Allah. Kita semua sedang berperang dengan nafsu kita masing-masing. Di bulan Muharram ini coba kita perbaiki diri kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih penyabar dalam menikmati semua aktivitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu, bagaimana mereka telah memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok sampai bahas ke pahlawan? Karena ini jamaah, banyak sekali nilai-nilai pahlawan yang tidak kita ketahui jamaah. Saya pernah membaca dalam bukunya ketika masih kuliah, ya, bukunya Profesor Mansur Suryanegara, ya. Beliau adalah sosok tokoh yang sangat luar biasa, ahli sejarah, Profesor Mansur Suryanegara. Dalam bukunya diceritakan ada 5 tokoh nasional keturunan Habaib, ada Habib Abdurrahman, Habib Syaihan, dan Habib Abdullah dan yang lainnya. Mereka berkumpul untuk berusaha merumuskan dan menciptakan negara yang aman, tentram, berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di hari Senin Kliwon 17 April 1905 lahirlah ketika itu Jamiatul Khair namanya jamaah. Jamiatul Khair ini adalah suatu penyemangat untuk mereka, untuk memotivasi mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan negara yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setelah mereka berkumpul dan mulai tercetuslah itu apa yang telah direncanakan, 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1911, terciptalah mereka dan berkumpullah mereka di Jakarta, termasuk ada Syekh Ahmad Surkati, kemudian yang di Kauman, Yogyakarta, mereka pun merapat ke Jakarta, yang memiliki nama asli Muhammad Darwish, ya, belajar menuntut ilmu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan pulang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi ini yang ingin saya katakan jamaah yang dirahmati oleh Allah, semangat perjuangan mereka dalam merumuskan negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk mengisi kemerdekaan, apalagi di bulan Muharram jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mereka berupaya keras bagaimana agar negara ini menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka berhasil merumuskan 17 tahun mendatang, muncullah ada Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Calebes. Mereka bersatu, berkumpul untuk melahirkan semangat persatuan itu. Muncullah 1928 yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan yang gak heran lagi jamaah, semangat ini kokoh, mereka istiqomah selalu mengevaluasi diri. Munculnya bulan Muharram menjadikan diri mereka evaluasi diri. Oh, kalau kita berpisah terus, golongan tua dengan golongan muda, ini gak akan pernah bersatu, gak akan pernah bisa tercipta negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mereka mengevaluasi itu. Tepatnya tahun 1945 di tanggal 29 Mei
ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Mereka berusaha merumuskan, mereka mencampur adukan antara golongan tua dan golongan muda. Terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini adalah rumahnya orang Islam, jamaah. Namanya Syekh Farraj bin Marta. Tapi ini ditutupi dari buku kurikulum kita, jamaah. Padahal ini adalah wakaf dari orang Islam. Dan lihat setiap kalimat yang diutarakan dalam dasar negara kita, pembukaan, lihat, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lihat, atas berkat rahmat Allah. Lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya menyerukan semangat persatuan, muncullah Bung Tomo. Muncullah persatuan itu, gema takbir yang luar biasa. Seluruh santri digerakkan, para kiai digerakkan untuk menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Luar biasa dahsyatnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini menandakan bahwasanya ternyata ini semua lahir karena introspeksinya orang Islam. Orang-orang Islam selalu mengevaluasi dirinya, terutama di bulan Muharram. Banyak memang kendala yang mereka alami. Ada Jepang, Belanda, bahkan kudeta-kudeta dari Barat, sekutu-sekutu Barat. Tetapi karena mereka dengan semangat persatuan selalu mengintrospeksi diri, tetap kokohlah muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat awal asalnya, dasar negara yang kalimat yang pertama yang dirubah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Digantilah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa, jamaah? Karena ini sebagai bentuk toleransinya umat Islam kepada seluruh yang non-Islam itu. Ternyata Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, apalagi sebentar lagi Juli, Agustus, mari kita isi itu dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, merealisasikan orang-orang terdahulu yang menciptakan negara ini menjadi negara yang berusaha untuk mewujudkan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari mulai detik ini kita gunakan generasi-generasi penerus bangsa ini sebagai generasi yang Islami, generasi yang Qurani. Tentu generasi Qurani itu nggak cuma untuk negaranya, tetapi untuk anggota keluarganya. Terakhir jamaah, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah ke-35 surah Fatir, seorang ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Ahlul Quran itu yang apa-apa dalam karyanya dia selalu bergantung kepada Quran, gak pernah mau lepas dari Quran. Itu ahlul Quran. Kata Allah, mustahil Allah akan masukkan mereka ke dalam surga kecuali Allah akan hiasi mereka terlebih dahulu. Luar biasa ya. Ada seorang tamu negara udah dihiasi dulu sebelum ke upacara kemerdekaan, dijemput sama Pampres, diberikan penginapan yang terbaik, dijamu bersama presiden. Itu adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Lah ini seorang ahlul Quran, sebelum masuk ke dalam surga, Allah hiasi orang itu dengan mahkota, Allah hiasi orang itu dengan jubah kebesaran yang Allah haramkan jubah ini kepada siapapun kecuali seorang ahlul Quran. Dan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd dalam ayat 23 Allah juga mengatakan bahwasanya seorang ahlul Quran ketika masuk ke dalam surga dia enggak sendirian jamaah. Dia menggandeng nenek moyangnya, menggandeng ayah ibunya, menggandeng anak keturunannya, menggandeng pasangannya, semua digandeng jamaah oleh ahlul Quran itu jamaah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian, karena ini adalah bentuk dari kesabaran kalian dalam interaksi bersama Quran.
maka nikmatilah surga yang tanpa batasnya ini. Itu kata Allah, jemaah dirahmati oleh Allah. Semoga menjadi penyemangat untuk diri kita di awal tahun bulan Hijriah ini. Tentunya 1 Muharram 1447 Hijriah menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Semoga Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah berikan panjang umur kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan segala hajat-hajat kita. Mari sebelum kita tutup perjumpaan kita dengan menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita niatkan mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang selalu menginginkan kami untuk jatuh, ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami di dunia, ya Allah, izinkan agar kami dapat membahagiakannya di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami di neraka, ya Allah. Jangan Engkau siksa orang tua kami di alam barzah sana, ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, mudahkanlah segala hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, berkahi sisa usia kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ada di antara saudara-saudari kami atau anggota keluarga kami atau orang-orang yang kami cintai, mereka sedang sakit, ya Allah, segera angkat penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan segera, ya Allah, jadikan rasa sakitnya sebagai ampunan dari-Mu. Rabbi habli minas salihin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, berikanlah anak keturunan kami yang salih salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari musuh-musuh kami yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Cukup? Baik, kalau cukup, mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari tutur kata, sikap maupun perilaku kami. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.